Meneruskan pengajian kita Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi barakati ulumihi fid darain. Al-majlisu thalis qala radhiyallahu ta'ala anhu yaumal jumu'ati bukratan bil madrasatil ma'murah Samina Syawalin sanata 45 wa 500 ayyuhal faqiru la tatamannal ghina fala'allahu sababu halakika wa anta ayyuhal maridu la tatamannal afiyata fala'allaha sababu halakika kun aqilan ihfad thamaraka yuhmad amruka ikna bihadzal qadari allazi ma'aka wa la tatlub ziyadatan alayhi kullu ma yu'tikal haqqu azza wa jalla bisu'alika fayakunu kadaran wa bughdatan wa qad jarrabtu hadha illa ayyumarul abdu min haitsu qalbihi bisu'al fa idza umira bisu'ali burika fima sa'al wa uzilatil akdaru anhu. Majelis yang ketiga berkata Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di hari Jumat pagi di Madrasah Al-Ma'murah 8 Syawal tahun 545 Ayyuhal faqiru, wahai yang miskin. Ini mau orang kaya semuanya ini. Kalau kita itu kalau udah ngomong-ngomong doa kaya, aminnya kenceng. Pengen buat kaya emang. Jangan. Ini lagi dinasihatin nih sama Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Wahai orang-orang miskin, la tatamannal ghina fala'allahu sababu halakik. Yang miskin, jangan ngayal jadi orang kaya. Yang miskin jangan ngayal jadi orang kaya. Karena bisa jadi saat kaya itu jadi sumber malapetaka kita. Ini kita lagi diajarin bagaimana supaya kita ridho, menerima, berserah diri atas ketetapan qada Allah kepada kita. Karena makhluk hidup khususnya kita itu nggak akan keluar dari satu qadar, dari satu takdir, dari satu ketetapan ketentuan Allah. Nggak bakal keluar Pak kita. Jafatil aqlam, pulpen ini udah kering, artinya udah nggak ada tambahan, udah ada semuanya sempurna catatannya, dan semua kita ini sedang menjalani ketetapan tersebut. Saya bagaimana itu pertanyaan yang nggak boleh, karena itu urusan Allah. Allah yang menetapkan, dan Allah juga yang punya kekuasaan untuk berubah. Tapi untuk catatan perjalanan manusia, dunia ini semuanya sudah ditetapkan. Maka kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai fakir yang miskin, jangan berhayal kaya. Kita kan kerjaan kita itu. Iya enggak? Wah enak ini kalau kaya nih. Mantap gitu kan. Kayaknya makin semangat ngaji, makin semangat sedekah. Itu mau omongan orang susah. Bener gak? Giliran kaya malah enak urusannya. Maka saat Allah sudah tetapkan kondisi keadaan kita seperti ini, maka jangan suka ngayal kaya. Bisa jadi
kalau nanti Allah kasih kaya, justru itu akan jadi sumber malapetaka kehancuran kita. Nah, sebenarnya udah banyak bukti dalam kehidupan kita. Orang yang masih susahnya ngomongnya bukan main. Orang masih susahnya semangatnya ngaji, kemana aja dia muter ngaji. Asal ada Turmuzi Abdul Jalil dia ngaji. Susah. Terus Allah kayain, nggak kelihatan udah batang hidungnya. Sanu mana? Salaminnya. Sibuk banget guru, dia mau udah kerja sekarang. Sanu mana? Sibuk banget, kagak ada waktu. Nah, coba. Apakah itu bukan sumber kehancuran? Ayo. Lebih baik ngaji, dan saat itu dia sudah diingatkan akan dirinya, kewajibannya terhadap Allah. Mendingan ngaji, yang saat dia ngaji, dia diingatkan bahwa kehidupan dunia ini sementara, akhirat adalah sebenar-benarnya. Atau nyari dunia, ngejar dunia, hidup bergelimangan dengan dunia, tapi dia dilupakan seluruhnya. Ditidurkan dia, ditidak sadarkan dia. Ayo, lebih baik mana? Oi, jawab. Itu mau pilihan orang ngayal aja. Kagak ada lah Pak, dua-duanya itu bagaimana? Makanya kan saya sering bilang, kalau kita nih di sini jadi anggota dewan, kaya gitu, kaya banget, kagak bakal ngaji, kagak bakal datang ke Subulus Salam. Begitu juga sama, gurunya juga kalau kebangetan kaya kagak bakal ngajar. Lah sama aja Pak. Ini bicaranya bukan bapak-bapak doang. Lah yang gurunya juga Turmuzi Abdul Jalil, kalau dikasih kebangetan kaya, lah ngapain lagi ngajar? Bener kagak? Lah iya, sama-sama kita ini. Makanya kita lagi diajarin oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai miskin, jangan suka ngayal kaya. Bisa jadi kalau Allah sudah kasih kekayaan, justru itu sumber malapetaka kehancuran kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Lah gua mau ngapain ngajar? Bener gak? Mau ngapain mau ngaji? Oke lah kalau ada waktu mungkin tetap datang. Tapi akhir zaman ini saat kita diberikan pilihan, kamu tuh mau ngaji, nggak dapat apa-apa, hanya dapat keridhaan Allah, pahalanya nanti Allah berikan di akhirat, atau mau dapat 50 juta. Jujur aja Pak, pilih mana Pak? 50 juta. Itulah kelas kita Pak. Itulah makanya kita tuh harus sadar kelas Pak. Kita ini bukan kelas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, ya, Sayyidina sahabat Nabi, ya. Aminu hazihil ummah, ya Allah, Allahumma sholli alaihi. Kita ini bukan mereka-mereka, Pak. Makanya saat saya Turmuzi Abdul Jalil berikan pilihan, mau Anda dapat berkah ngaji, dekat sama Allah, ahla ngaji, apa 50 juta? Kan kita bilangnya 50 juta, itulah kelas kita, kelas hancur Pak kita sebenarnya. Makanya kalau kita udah sadar kelas kita ini sebenarnya kelas hancur Pak, berarti bersyukurlah kalau Allah tetapkan sampai malam ini kita tuh kayak begini. Kaya banget ya romannya kagak, miskin juga kagak. Artinya apa ya? Cukup saja udah. Berarti ini yang terbaik yang Allah tetapkan buat kita. Karena Allah Maha tahu, mungkin kalau ditambahkan sedikit saja Pak, dari bagian yang memang terbaik buat kita yang Allah tetapkan, udah hancur mungkin kita. Udah hancur. Makanya alhamdulillah Pak, kita dikasih ketetapan, dikasih ketentuan seperti ini. Alhamdulillah.
Iya. Ya enggak, nanti kalau dapat 50 juta kan saya gunakan buat sedekah, buat Gaza. Itu sekali lagi omongan orang susah. Kalau udah dikasih 50 juta, pelitnya itu jadi bertambah double. Lain, Pak. Lain. Kalau kemarin ada pelit-pelitnya tapi dia masih ngasih, karena dia punya tujuan, harapan, mudah-mudahan dibalas 10 sama Allah di dunia. Dikasih kaya sama Allah. Udah enggak sama sekali. Kalau gua keluarin 100.000 berarti enggak 50 juta lagi nih. Kalau gua keluarin 1 juta berarti tinggal 49. Wah, nggak bisa udah ini. Tapi kan kagak enak kalau ngaji. Ya berarti kata setan jangan ngaji aja. Kan kagak kelihatan kalau begitu. Bener gak? Akhirnya ngaji kagak, sedekah kagak. Ya, tapi gue bete banget ini di rumah, kagak bergaul lah. Mulailah cari komunitas yang selepel. Nggak bakal ke antum-antum lagi. Orang susah, ngapain orang kaya berteman sama orang susah? Yang ada duit gue habis. Berteman lah sama yang selepel. Siapa selepel? Yang bisa nambahin duit dia, yang kelasnya sama. Nah, terus kayak gitu. Nauzubillahimin. Kira-kira makin ingat Allah apa makin lupa? Nah, iya. Nah, itu kalau sampean tahu itu makin bikin lupa kita, ngapa kalian pilih? Pada saat mau kayak begini aja ingat Allah, atau mau 50 juta lupa sama Allah? Kalau masih ada yang jawab 50 juta, berarti benar-benar hatinya mati, Pak. Ya, ada yang berani bilang 50 juta kan? Woi, pikirin Pak, ini kita pikirin ini. Makanya alhamdulillah dikasihnya kayak begini. Yang dagang ya dagang, ya buat kehidupan. Kalau lah lebih dikit ya pakai buat sedekah. Alhamdulillah, udah begini syukur udah. Yang suka ngayal kaya, hayalan orang miskin itu gede Pak, angan-angannya gede. Wah, saya akan begini, paling kagak saya mau hajiin emak saya mau hajiin jamaah subuh salam. Ya, lepas kaya mah udah, mana tahu. Nah itu, jadi apa yang Allah sudah tetapkan untuk kita itu adalah terbaik. Itu adalah terbaik. Jadi kalau yang sudah terbaik menurut Allah, itu udah pasti terbaik buat kita dunia dan kemudian wa anta ayyuhal marid, yang sakit. Nih, tadi miskin, sekarang sakit. La tatamanna al-afiyata fala'allaha sababu halakika. Yang lagi sakit, jangan suka ngayal. Jangan suka ngayal. Cepet baik, ngayal sehat. Gitu. Ikhtiar aja kalau lagi sakit, disuruhnya apa? Akhzul asbab, ngambil sebab, yaitu berobat. Fatadawaw, kata Nabi dalam satu riwayat hadis, berobat. Setelah berobat, disuntik, dia minum obat, semuanya udah dia lakukan ikhtiarnya. Ya udah, habis itu udah pasrah kepada Allah. Jangan tegere-gere, tahu nggak tegere-gere? Terburu-buru, kepengen cepet dah. Tuh, liatin. Jadi beda Pak, orang kalau lagi sakit jangan tegere-gere pengen baik. Wah, akhirnya kan gelisah. Orang fokus dia pengen cepet baik. Enggak, kalau lagi sakit, apa yang harus kita jalani? Yang pertama, sebagai syariah yang ditetapkan Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW, kalau lagi sakit, sabar. Ini dari siapa? Allah. Ini takdir dari Allah. Karena ini takdirnya sakit, masuk kategori yang kurang kita terima sebagai manusia, maka disuruhnya sabar. Nah, setelah sabar, disuruhnya apa? Disuruhnya berobat kalaulah sakit. Fatadawaw. Fa inna kulla da'in dawa, karena setiap sakit itu ada obatnya. Disuruh berobat kita sesuai kemampuan kita. Ya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mampu berobat ke Cina, gas. Oh, boro-boro ke Cina, ke klinik aja kurang duitnya. Ya udah, berarti beli obat generik di warung.
Bodrek, apa Bodrexin, apalah. Udah berobat, minum tuh obat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah setelah itu disuruh apa? Disuruh tawakal sama Allah. Nah udah suruh tawakal, udah jangan ngayal pengen buru-buru sehat, pengen buru-buru sembuh, jangan. Itu mau urusan Allah. Nah makanya kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, hai yang sakit, jangan ngayal pengen cepat sembuh, karena bisa saja, ya enggak, cepat sembuh kamu atau sehat kamu itu menjadi sebab kehancuran kamu. Makanya dikasih sakit sama Allah. Kan kita nggak tahu hikmah di belakang kenapa Allah kasih kita sakit. Bisa saja Allah sakitkan kita agar kita terselamatkan dari maksiat besar. Bisa saja Allah sakitkan kita agar kita ini bisa terampuni segala dosa yang sebenarnya nggak diampuni dengan sholat dan ibadah kita yang lain. Bisa saja dengan Allah kasih kita sakit beberapa hari, beberapa bulan, ya enggak, di situ Allah sedang menyelamatkan iman kita, Islam kita. Mungkin saja kalau kita sehat bisa ayab-ayaban. Bisa saja dengan kita sehat kita bisa melanggar. Akhirnya apa? Allah sayang sama kita, kamu harus aku sakitkan. Makanya kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, yang sakit jangan suka ngayal pengen cepet tegere-gere sembuh. Bisa saja saat kita sembuh itu menjadi malapetaka, sumber malapetaka kehancuran kita. Nah, kita disuruhnya gitu. Paham kira-kira? Bukan kagak boleh sehat, ingetin tuh, ini omongan harus dipahamin Pak. Gimana sih Haji Ahmad ngajarin mas orang sakit kagak boleh sembuh? Bukan kagak boleh sembuh, jangan ngayal pengen cepet-cepet baik, diamin aja udah. Yang penting ikhtiarnya semuanya udah kita jalanin. Kenapa Pak? Puyeng banget ini pala sakit. Ya udah, berarti ini kan takdir khairihi wa syarrihi. Ini buruk buat kita, maksudnya nggak enak. Ya udah berarti suruhnya sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Allahumma ajurni fi musibati wa khluq li khairan minha. Ya Allah, kasih saya sabar, kasih saya pahala dari sakit ini ya Allah. Gantikan yang lebih baik. Dah, berobat, jalanin. Karena berobat itu adalah kewajiban. Tarkul asbab asim. Meninggalkan sebab itu dosa. Wa tawakkulu 'alal asbab syirkun. Bersandar kepada sebab itu syirik. Ingetin. Ninggalin berobat itu dosa. Tapi bersandar kepada obat, kepada makhluk itu syirik. Ingetin doang. Jadi jangan juga kita bilang aku lagi sakit, gak, aku tawakal kepada Allah. Dosa apa dia? Lah dosanya apa? Kan disuruh ikhtiar. Disuruh berubah. Maka kalau kita nggak mau ikhtiar, dosa. Namanya tarkul asbab. Nah setelah kita ikhtiar, ingat. Fatawakkalu 'alallah in kuntum mu'minin. Tawakalnya ke Allah. Jangan nyandarnya, jangan bersandarnya kepada obat atau kepada dokter atau kepada sebab. Itu syirik. Makanya sering kita bilang, obat bagaimana sih urusannya? Oh, buai-buai. Nah, itu tanda kalau kita bersandarnya kepada sebab. Obat mah Pak, apapun obatnya, kalau sudah kita memiliki keyakinan, keterangan, obat itu menyembuhkan pusing minal. Kan banyak pilihan tuh. Banyak pilihan. Ya udah coba satu, enggak. Ntar 4 jam lagi coba yang ini, coba aja. Itu namanya akhzul asbab. Ikhtiar namanya. Nah, jangan bersandarnya kepada obat. Minum ini kagak baik, minum ini obat bener nih baru. Bersandarnya kepada, kalau bersandarnya kepada obat yang kita salahin. Gimana sih lo? Nah, gitu.
Tapi kalau kita bersandarnya kepada Allah, apapun nggak akan kita salahni. Ya, kita jalanin. Obat puyeng apa? Bodrek. Ya minum bodrek. Bismillah. Plak. Habis itu berserah kepada Allah. Nggak sembuh. Ya berarti Allah belum sembuhin. Ikhtiar lagi. Selain bodrek apa? Telur ayam kampung. Ya minum telur ayam kampung. Oh bukan telur ayam kampung, telur bebek. Nah minum telur bebek. Wah ada yang bilang telur bebek mah kagak anu, kalau buat puyeng itu telur ular. Dia cari telur ular gitu nggak apa-apa. Ular kalau campurin sama telur baya, ambil aja sono di penangkaran baya. Kalian biar digegar sama baya. Hilang kalian puyeng-puyengnya, pala-palanya hilang. Diterepuk. Nah udah kalau kita udah jalankan ikhtiarnya, baru tawakalnya ke Allah. Udah, ya Allah, faqad istamsaltu, ya Allah, aku telah laksanakan ma'amartani, yang telah kau perintahkan aku saat sakit, yaitu minum obat. Selebihnya aku serahkan kepada engkau. Udah, tenang hati kita. Nggak bayar lagi ya, ikhtiar lagi. Kenapa? Nah, dokternya disalahin. Itulah kita, makanya kalau udah dapat ilmu kayak begini kan paling kagak ada rem gitu. Oh ya astagfirullah, ini bukan dokter, bukan obat, tapi memang Allah belum kasih sembuh. Ayo, wajib. Ini tidak terbatas kepada urusan sakit, kepada seluruh urusan. Gitu. Maka ada satu cerita dalam satu riwayat yang sahih dari Nabi kita. Seorang sahabat ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saudara aku istatlaqa batnu, perutnya sakit, entah mungkin buang-buang air, lambung atau apa. Ya sudah, kata Nabi, faskihi asalan. Kata Rasulullah, ya udah kasih aja madu, kasih madu. Nah terus saudaranya dibilang, Rasulullah suruh minum madu, dikasih madu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Udah 3 kali dikasih, balik lagi ke Rasul, ya Rasulullah, udah aku laksanakan perintah engkau untuk meminumkan madu, tapi masih aja perutnya sakit. Kata Rasulullah apa? Sadaqallahu wa kadzdzaba batnu. Maha benar Allah, dan yang bohong adalah perut saudara kamu. Udah, kalau begitu minumin lagi sono madu. Nah, diminumin lah yang keempat kali, atau 3 kali atau 4 kali, diminumin lagi. Pas diminumin baik. Maknanya apa? Kalau sekali ikhtiar belum Allah kasih kesembuhan, ya ikhtiar lagi. Pada prinsipnya obat ini bukan penyembuh. Penyembuh itu Allah. Ini sebab yang Allah tunjuk, yang Allah tetapkan melalui Rasul sebagai salah satu obat. Penyembuhnya siapa? Allah. Itu jangan salah. Allahumma rabban nas mudhibal ba'sa shfi anta syafi. Engkau penyembuh, Allah yang menyembuhin. La syifa illa syifauka. Enggak ada kesembuhan kecuali kesembuhan Allah. Nah berarti obat-obat yang ditentukan medis, obat-obat yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul, itu adalah sebab. Tuh. Maka kalau sakit, udah minum aja madu. Minum madu. Bismillah madu. Karena madu itu memang Allah tetapkan sebagai salah satu fihi syifa'un linnas. Dia itu obat. Kalau madu itu. Nah itu beberapa obat yang ditetapkan Allah melalui Rasul. Madu, terus habat sauda atau habat barokah atau suniz, ya suniz itu habat barokah, jinten hitam, itu obat. Udah itu aja obatnya kalau sakit-sakit, sakit perut, sakit apa, minum madu. Tapi ingat tadi, itu bukan penyembuh, yang nyembuhin itu Allah tunjuk, Allah tetapkan sebagai sebab ya untuk sampai kepada kesembuhan yang Allah tetapkan.
Paham kira-kira? Ini bapak-bapak terlihatnya ngantuk atau lapar? Ya kalau lapar makan dong sekali-kali. Ini nggak pernah makan udah 15 tahun. Dan mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.